Judul karya Kepalsuan Cinta Bab 42. Penulis Neng. Pukul 7 malam. Aku baru saja tiba di rumah. Keadaan rumah masih gelap. Tentu saja karena aku tahu persis jika Mas Arga akan pulang larut malam karena pekerjaannya. Tanganku meraba sekelar lampu yang berada di dinding. Seketika suasana rumah menjadi terang. Aku berjalan perlahan, rasanya tubuhku terasa begitu lelah sekali. Seharian aku menikmati waktu bersama Arka. Kami mengunjungi beberapa tempat yang belum pernah aku kunjungi. Waktuku terasa singkat karena begitu menyenangkan. Krucuk, perutku tiba-tiba saja berbunyi. Seharian menikmati waktu bersama Arka, rupanya membuatku lupa mengisi perutku saking asyiknya. Kuputuskan untuk memasuki dapur dan langsung memasak makanan. Toh Mas Arga juga belum dimasakan apapun. Aku tahu persis, pria itu tidak mau makan jika bukan masakan tanganku. Manja dan merepotkan. Aku memasak dengan semangat. Hatiku begitu riang berkat Arka. Moodku begitu baik hari ini. Aku memasak dengan semangat. Sesekali bersenandung kecil. Bahkan rasa lelah yang tadi sempat menerpa kini raib entah kemana. Ra, aku menghentikan kegiatanku, lalu menoleh. Ternyata Mas Arga sudah berdiri di ambang pintu yang menghubungkan ruang tengah dan dapur. Ya Tuhan, bikin kaget aja. Mas, sudah pulang? Tanyaku basa-basi. Aku menghampirinya, tersenyum semanis mungkin, lalu mengecup punggung tangannya. Kamu terlalu asyik bersenandung sampai tidak mendengar panggilanku sedari tadi, ucapnya, mendesah lalu mendaratkan bokongnya di salah satu kursi makan. Maaf mas, aku terlalu bersemangat, ucapku, lalu ngeloyor pergi meraih gelas, mengisinya dengan air putih hangat, lalu menyodorkannya pada Mas Arga. Dia menerimanya lalu menyesapnya perlahan. Tatapannya begitu intens padaku, seolah sedang menelanjangiku yang tengah berdiri, hendak melanjutkan kegiatan memasakku. Kenapa mas? Tanyaku risih. Kamu baru pulang, Ra? Tanyanya meneliti. Enggak mas, aku sudah pulang dari tadi kok. Aku di salon hanya beberapa jam dan langsung pulang, seperti yang mas mau. Aku berusaha tersenyum kikuk. Oh ya, di salon mana kamu tadi? Tanyanya mulai menginterogasi. Hah? Di salon yang di pinggir jalan, ucapku bingung. Aku lupa menyiapkan jawaban untuk pertanyaan satu itu. Apa nama salonnya? Tanyanya dengan nada mengintimidasi, membuatku takut juga ngeri. Aku lupa. Aku tidak mengingatnya, ucapku kikuk. Tanganku mulai mengaduk masakan di wajan untuk mengalihkan perhatian. Oh ya? Masih dengan nada tidak percayanya. Kesal, aku memutar tubuh untuk menatapnya. Namun seketika aku terbelalak kala melihat arah pandangnya. Dia tengah menatap tas kecil yang tadi aku simpan dengan sengaja di atas meja makan. Bodohnya Mira. Mas Arga juga menatap tubuhku intens. Seketika aku tersadar jika aku masih menggunakan pakaian yang tadi pagi aku pakai. Kamu dari tadi siang belum sempat ganti baju, Ra? Bodoh. Dasar Mira bodoh, amatiran. Aku merutuki kebodohanku sendiri. Seharusnya tadi aku ganti baju dulu. Jelas-jelas Mas Arga adalah orang yang cukup teliti dan selalu detail untuk hal apapun. Saking senangnya bertemu Arkana, aku melupakan penderitaanku yang akan datang karena kecerobohanku sendiri. Kamu begitu menyukai baju itu ya, Ra? Makanya kamu belum ganti baju. Mas Arga memalingkan wajahnya. Hah? Aku malah gelap-gelapan. Oh ya, jam 8 nanti kita jadi menghadiri pesta ulang tahun anaknya Anastasia. Mas Arga berdiri, lalu beranjak pergi menuju kamar, meninggalkan aku yang tengah melongo sendiri. Aduh, aku sungguh sudah lelah. Inginnya setelah masak istirahat saja. Kenapa sekarang malah harus datang ke pesta sih? Aku menatap takjub pada suasana pesta yang kini sedang aku nikmati, mengedarkan pandangan pada sekelilingku. Berkali-kali aku berdecak kagum dengan segala pretelan yang ada di pesta ini. Satu kata yang bisa mewakili suasana ulang tahun anaknya Anastasia. Mewah. Sungguh,
Orang kaya memang selalu berbeda. Tanpa berpikir panjang, mereka menghamburkan uang, bahkan untuk hal yang begitu tidak penting jika dinilai oleh sudut pandang orang kampung dan miskin sepertiku. Aku yakin tidak sedikit dana yang digelontorkan oleh mereka, bahkan hanya untuk sebuah pesta ulang tahun anak kecil, yang bahkan belum mengerti apapun. Menggunakan baju yang senada dengan Mas Arga, kami terlihat begitu serasi. Tangan kami saling bertaut, bahkan belum terlepas dari kami menginjakan kaki di pesta ini. "Hai Ra," aku menoleh kalau aku dengar suara Anastasia menyapaku dan Mas Arga. "Hai Mbak," jawabku kikuk sambil meraih tangannya. Aku teringat dengan insiden di kantor Mas Arga tempo hari. Masih malu rasanya, hingga membuat pipiku memerah secara alami. Kami bersalaman, lalu cipika-cipiki. "Sudah lama?" tanya suami Mbak Tasya, menatapku dan Mas Arga. "Belum Mas," Mas Arga yang menjawab. Aku kembali mengedarkan pandangan. Sudah banyak sekali tamu yang berdatangan. Rata-rata dari mereka adalah pasangan suami istri yang menggandeng putra-putri mereka yang rata-rata masih kecil. Mas Arga bilang banyak di antara mereka adalah kolega Mas Arga dan Anastasia. Beberapa di antaranya ada karyawan Mas Arga juga. "Kapan kalian bisa kayak gitu?" Pertanyaan suami Tasya menghancurkan lamunanku. Aku menoleh dengan gugup, mengikuti arah pandangnya pada sederet tamu yang hadir, layaknya keluarga kecil yang bahagia. "Secepatnya," Mas Arga terkekeh, merangkul pundakku dengan erat. Terlihat begitu mesra. Aku terdiam dan menunduk. Rasanya sungguh tidak nyaman jika ditodong pertanyaan seperti demikian. "Ini kado buat Shirley." Mas Arga berjongkok menepati gadis kecil yang sedari tadi bergelayut manja di pundak sang ayah, menyodorkan kado yang sudah dipersiapkan saat kami di perjalanan menuju pesta. "Selamat ulang tahun, Princess. Malam ini kamu yang paling cantik." Mas Arga mencubit pipi Shirley dengan gemas, sementara bocah itu hanya terkikik lalu menerima kadonya dengan wajah berbinar. "Terima kasih, Om," ucapnya dengan senyuman mengembang. Aku ikut tersenyum menatapnya. "Sama-sama, Princess." Mas Arga mengusap kepala Shirley dengan sayang. Sejenak, aku merasa bersalah atas tindakanku sendiri. Diam-diam aku menunda kehamilanku. Aku tahu persis harapan Mas Arga dan Kanjeng Mami yang sudah menginginkan aku untuk segera memberikan anak. Tapi, aku tidak ingin memiliki anak dari pria yang tidak aku cintai. Rasanya pasti akan sangat menyiksa jika aku memiliki buah cinta dari pria yang aku benci. "Kapan kita bisa seperti itu ya, Ra?" Pertanyaan itu terlontar kala Shirley ditemani kedua orang tuanya tengah melakukan prosesi tiup lilin. Sungguh, mereka adalah gambaran dari keluarga kecil yang bahagia. "Kapan-kapan, Mas?" Jawabku datar, merasa tidak nyaman karena dari tadi terlalu banyak orang yang bertanya hal serupa. Jujurnya, aku merasa sedikit tertekan, juga jengah dengan pertanyaan mereka. "Kok kapan-kapan sih, Ra?" Mas Arga terdengar kecewa. "Jika Tuhan sudah menghendaki, Mas," ucapku menenangkan. Berusaha tersenyum lembut agar hatinya luluh. Dia tersenyum merangkul pundakku, lalu kembali fokus pada acara. Tanpa Mas Arga tahu, sesungguhnya rencana apa yang tengah aku pikirkan. Bersambung.